Sebagai perempuan yang terbiasa mengendalikan segalanya, aku tak pernah menyangka hidupku akan terguncang, bukan oleh skandal, bukan oleh kegagalan, tapi oleh sebuah tatapan dari balik spion mobil. Tatapan yang terlalu tenang, terlalu berani. Dan sejak hari itu, aku tahu hidupku tak akan pernah benar-benar sama lagi. Namaku Aluna, usiaku 46 tahun. Direktur utama sebuah yayasan sosial besar di Bukit Tinggi. Orang-orang mengenalku sebagai perempuan yang tegas, dingin, dan sulit didekati. Mereka bilang aku perfeksionis, keras kepala, dan terlalu serius menjalani hidup. Aku tak menyangkal, dalam posisiku, kelembutan sering dianggap kelemahan, dan aku tak pernah memberi ruang untuk itu. Aku terbiasa bangun sebelum matahari muncul. Jadwalku selalu padat. Pertemuan, laporan, kunjungan lapangan, donatur, relawan. Setiap menit harus presisi. Dan satu hal yang paling kubenci sejak dulu, menunggu. 2 tahun lalu, aku pisah rumah dengan suamiku. Bukan karena orang ketiga, bukan karena pertengkaran besar. Kami hanya berhenti saling bicara. Anak-anakku semua kuliah di luar negeri. Rumah dinas yayasan yang kutempati luas, bersih, rapi. Tapi sunyi, terlalu sunyi. Di rumah hanya ada satu asisten rumah tangga yang bekerja sesuai jam. Selebihnya, aku dan dinding-dinding yang tak pernah bertanya apakah aku baik-baik saja. Pagi itu, udara Bukit Tinggi terasa dingin, kabut masih menggantung rendah. Aku keluar rumah tepat pukul 6.45, sesuai kebiasaanku. Mobil sudah terparkir rapi di halaman. Tapi ada yang berbeda. Sopir lamaku, Pak Jaya, sudah 2 minggu dipindahkan karena sakit. Hari ini, katanya, ada pengganti baru. Seorang pria berdiri di samping mobil. Masih muda, tinggi, badannya tegap, kulit sawo matang. Rambut hitamnya disisir rapi, nyaris tanpa celah. Seragam sopir yayasan melekat pas di tubuhnya. Di tangannya ada map tipis, dadanya sedikit membusung, bukan sombong, tapi siap. Saat aku melangkah mendekat, dia langsung memberi hormat kecil dan membuka pintu belakang. "Pagi, Bu." Suaranya tenang, tidak berlebihan, tidak berusaha ramah. Aku mengangguk singkat dan hendak masuk mobil. Tapi entah kenapa, langkahku terhenti sepersekian detik. Aku menoleh, dan di sanalah aku melihatnya. Tatapan matanya, jernih, lurus, tidak menghindar. Tatapan seorang pria yang sadar dirinya sedang dinilai, tapi tidak gentar. Bukan tatapan sopir yang takut salah, bukan tatapan orang yang ingin menyenangkan atasan. Lebih seperti tatapan seseorang yang berdiri sejajar, meski tahu posisinya berbeda. Ada rasa aneh menyusup ke dadaku. Tidak nyaman, tapi juga tidak sepenuhnya mengganggu. Aku segera masuk mobil. "Berangkat," kataku singkat. Mesin menyala halus. Mobil melaju tanpa hentakan. Dia memutar arah dengan mantap, seolah sudah hafal jalanan kota ini sejak lama. Tidak ada tanya rute, tidak ada basa-basi. Biasanya, sopir-sopir baru terlalu berisik, bertanya ini itu, mencari muka. Tapi pria ini, diam. Terlalu diam. Aku membuka tablet, berpura-pura membaca laporan. Tapi dari kaca spion tengah, aku menangkap gerakan kecil. Matanya. Sekilas, cepat. Lalu kembali fokus ke jalan. Aku mengerutkan dahi. Sepanjang perjalanan, suasana sunyi. Hanya suara mesin dan klakson jauh di luar. Anehnya, keheningan itu tidak membuatku kesal. Justru terasa stabil. Tapi aku tidak suka ketidaktahuan. Aku menurunkan tablet. "Siapa namamu?" Tanyaku datar. "Raka, Bu." "Satu hal kalau kamu kerja dengan saya." Lanjutku tanpa menoleh. "Saya tidak toleran dengan keterlambatan. Saya benci menunggu." Raka mengangguk pelan. "Siap, Bu." Tidak ada janji berlebihan. Tidak ada pembelaan. Hanya jawaban singkat. Matanya detap ke depan. Hari itu berjalan normal. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kejadian mencolok. Namun entah kenapa, malamnya pikiranku kembali ke pagi itu. Aku duduk sendiri di ruang tengah. TV menyala, tapi aku tak tahu acara apa yang sedang tayang. Cangkir kopi di tanganku sudah dingin sejak entah kapan. Bayangan itu muncul lagi. Tatapan dari balik spion. Diamnya. Sikapnya yang terlalu terkendali. Aku menggeleng pelan. "Aluna, kamu lelah?"
gumamku. Aku terbiasa mengendalikan ruangan, mengendalikan orang, mengendalikan situasi. Tapi hari ini, ada satu hal kecil yang lolos dari kendaliku, dan itu membuatku tidak nyaman. Namun aku tidak tahu, ketidaknyamanan itu ternyata bukan peringatan untuk menjauh, melainkan tanda awal dari sesuatu yang akan menyeretku pelan-pelan ke wilayah yang selama ini kuhindari. Wilayah bernama perasaan. Dan Raka baru saja membuka pintunya. Aku selalu percaya satu hal. Orang yang terlalu sempurna biasanya menyimpan masalah. Dan tanpa sadar, aku mulai bertanya-tanya. Masalah apa yang disembunyikan oleh sopir baruku itu? Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Terlalu cepat. Raka datang lebih pagi dari jadwal. Selalu. 15 menit sebelum jam keberangkatan, mobil sudah menyala, bersih, mengilap. Tidak ada debu di dashboard, tidak ada botol kosong di pintu. Bahkan karpet mobil terlihat baru setiap pagi, seolah diganti diam-diam setiap malam. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Tidak pernah bersandar malas, tidak pernah bermain ponsel, tidak pernah mengeluh. Dia berdiri atau duduk menunggu dengan posisi tegak, seperti seseorang yang terbiasa diawasi atau terbiasa mengawasi dirinya sendiri. Hari ketiga, aku mulai curiga. Bukan curiga dalam arti negatif. Lebih ke tidak masuk akal. Tak ada manusia yang seideal ini tanpa alasan. Di perjalanan menuju kantor yayasan, aku sengaja mengubah jadwal. Biasanya aku minta langsung ke kantor pusat. Tapi pagi itu aku bilang, kita ke lokasi gudang dulu. Tanpa bertanya, Raka mengubah arah. Tanpa ragu, tanpa salah belok. Aku melirik spion. Lihat GPS? Tidak, Bu. Lalu, saya sudah pelajari rute-rute penting yayasan sebelum mulai kerja. Jawabannya singkat. Tidak defensif, tidak bangga. Aku diam. Entah kenapa dadaku terasa sedikit longgar. Minggu pertama berlalu. Lalu minggu kedua. Dan satu hal menjadi jelas. Raka tidak pernah terlambat. Bahkan sedetik. Kalau aku turun lebih awal, dia sudah siap. Kalau aku keluar lebih lambat, dia tetap menunggu dengan sikap yang sama, tenang, tanpa wajah kesal. Aku mulai mengandalkannya tanpa sadar, dan itulah yang paling kubenci. Ketergantungan. Aku terbiasa mengurus segalanya sendiri. Bahkan setelah pisah rumah dengan suamiku, aku tidak meminta bantuan siapapun. Aku membangun dinding tinggi agar tak ada celah untuk rasa lemah. Tapi Raka tidak memaksa masuk. Dia hanya ada. Konsisten, diam. Suatu pagi, udara terasa lebih panas dari biasanya. Aku baru sadar ketika keringat mulai muncul di pelipis. Tanpa suara, Raka menaikkan AC 1 tingkat. Tidak berlebihan, tidak langsung dingin. Pas, aku menoleh cepat. Kamu lihat, sedikit Bu. Lain kali tanya. Raka mengangguk. Baik, tapi besoknya dia tetap melakukannya lagi. Dan anehnya, aku tidak marah. Hal-hal kecil mulai menumpuk. Payung sudah siap di bagasi ketika langit mendung. Air mineral dingin selalu ada di cup holder. Rute alternatif diambil tanpa diminta saat jalanan macet. Bukan perhatian yang mencolok. Bukan juga perhatian yang membuatku merasa direndahkan. Perhatian yang terasa tulus. Dan disitulah masalahnya. Aku mulai memperhatikan balik. Aku tahu jam berapa dia biasa menarik napas panjang. Aku tahu caranya mengencangkan rahang saat fokus. Aku tahu dia jarang berkedip saat menyetir di jalan sempit. Dan yang paling menggangguku, aku tahu tatapan itu masih ada. Tidak sering, tidak terang-terangan, tapi ketika aku sibuk membaca laporan atau menerima telepon panjang dari donatur, aku bisa merasakannya. Tatapan dari balik spion. Bukan tatapan ingin tahu. Bukan juga tatapan penasaran. Lebih seperti memastikan aku baik-baik saja. Setiap kali mata kami bertemu, Raka langsung mengalihkan pandangan. Cepat, seolah sadar telah melangkah 1 garis terlalu jauh. Dan aku tidak menegurnya. Suatu sore setelah rapat panjang yang melelahkan, aku bersandar di kursi belakang lebih lama dari biasanya. Kepalaku berat, mataku ingin terpejam. Mobil melaju pelan. Tanpa sadar aku tertidur. Aku terbangun karena mobil berhenti.
Bukan karena sampai tujuan, tapi karena mesin dimatikan. Aku mengerjap. Kita belum sampai. Ibu tertidur. Saya parkir sebentar, takut ibu kaget kalau langsung turun. Nada suaranya tetap sama, netral, tapi ada sesuatu yang berbeda. Perhatian itu lagi. Aku ingin marah, tapi rasa lelah mengalahkan segalanya. Lain kali jangan matikan mesin. Baik, Bu. Namun saat aku turun, aku melihat jam di dashboard. Dia berhenti hampir 10 menit. 10 menit keterlambatan, demi aku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terganggu. Malam itu aku menyadari satu hal yang membuatku gelisah. Aku mulai menunggu pagi, bukan karena pekerjaan, bukan karena agenda, tapi karena rutinitas kecil di dalam mobil itu, karena keheningan yang terasa aman, karena kehadiran yang tidak menuntut. Aku menegur diriku sendiri di depan cermin. Ini cuma sopir, tapi hatiku tidak sepenuhnya setuju. Raka bukan sekedar sopir yang menjalankan tugas. Dia hadir dengan cara yang sulit dijelaskan. Dan tanpa kusadari, batas antara profesional dan personal mulai menipis, sangat tipis, hampir tak terlihat. Aku masih berdiri di sisi yang aman. Setidaknya, aku pikir begitu. Tapi aku tidak tahu. Kesempurnaan Raka bukanlah kebetulan, dan kenyamanan ini bukan tanpa harga. Ada jenis perhatian yang tidak menyentuh kulit, tapi perlahan menggerogoti pertahanan hati. Dan aku mulai sadar, yang paling berbahaya bukan perhatian yang terang-terangan, melainkan yang datang tanpa meminta izin. Aku mulai menghitung hari, bukan dengan kalender, bukan dengan agenda rapat, tapi dengan hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting. Hari keberapa Raka tak pernah lupa payung. Hari keberapa aku tak lagi terkejut melihatnya sudah siap sebelum aku keluar rumah. Hari keberapa aku mulai mengenali suara napasnya tanpa menoleh. Ini bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ini merambat, pelan, nyaris tak terasa. Dan justru karena itulah aku terlambat menyadarinya. Pagi itu langit Bukit Tinggi berwarna abu-abu pucat. Tidak hujan, tapi udara berat. Aku melangkah keluar rumah dengan langkah cepat. Setelan kerja rapi, rambut tersanggul sempurna. Raka sudah berdiri di samping mobil, seperti biasa. Di bagasi, sebuah payung hitam terselip rapi, padahal perakiraan cuaca tidak menunjukkan hujan. "Kamu yakin?" tanyaku singkat sambil menunjuk langit. Raka hanya menjawab, "Jaga-jaga, Bu." Aku ingin berkata bahwa itu berlebihan, tapi aku tidak mengatakannya. Dan sore harinya, hujan benar-benar turun. Aku tidak tahu sejak kapan aku berhenti mempertanyakan caranya membaca situasi. Seolah-olah Raka tidak hanya memperhatikan jalan dan jam, tapi juga aku. Bukan dengan cara yang mengganggu, bukan dengan cara yang membuatku merasa diawasi. Lebih seperti seseorang yang terbiasa berada di balik layar, mengamati tanpa terlihat. Di dalam mobil, keheningan tetap menjadi bahasa kami. Tapi keheningan itu berubah rasa. Dulu, sunyi berarti jarak. Sekarang, sunyi terasa seperti kesepakatan. Suatu siang, aku menerima panggilan penting dari salah satu donatur besar. Nada suaraku berubah otomatis, tegas, profesional, tanpa celah. Aku bicara lama, terlalu lama. Saat telepon ditutup, aku menghela napas panjang. Dan saat itulah aku menyadari mobil sudah berhenti di bahu jalan. "Kita belum sampai," kataku cepat. "Ibu bicara serius. Saya tidak ingin suara jalan mengganggu." Aku menatap spion. Tatapan kami bertemu. Bukan lama, hanya sepersekian detik. Tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar aneh. "Jangan biasakan mengambil keputusan tanpa izin saya," kataku dingin. "Baik, Bu." Jawabannya tetap sama. Nada suaranya tidak berubah. Namun sejak hari itu, aku sadar. Tidak lama, mobil melambat. "Kita belum sampai," kataku pelan, bahkan tanpa membuka mata. "Ibu kelihatan pucat." Saya ambil jalan yang lebih halus. Tidak banyak polisi tidur. Aku membuka mata, menatap spion.
Sejak kapan kamu memperhatikan hal-hal seperti itu? Raka terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Sejak pertama kali ibu terlihat kelelahan. Jawaban itu bukan rayuan, bukan juga pembelaan. Itu fakta. Dan fakta itu menghantam pertahananku lebih keras dari pujian manapun. Aku menoleh ke jendela, menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa izin. Aku ingin jarak. Aku ingin garis batas kembali tebal. Tapi anehnya, aku tidak mengambil langkah apapun untuk menjauhinya. Justru aku mulai menguji. Aku sengaja duduk di kursi belakang lebih lama. Sengaja tidak berkata apa-apa sepanjang perjalanan. Sengaja membaca pesan dengan ekspresi datar. Dan setiap kali, Raka tetap ada. Tidak bertanya. Tidak mendesak. Tidak mencoba masuk lebih dalam. Perhatian itu tetap di level yang sama. Konsisten. Itu yang paling berbahaya. Karena perhatian yang konsisten memberi rasa aman. Dan rasa aman membuat seseorang lengah. Suatu sore, saat hujan turun tipis, aku berdiri di depan kantor lebih lama dari biasanya. Raka sudah siap dengan payung. Berdiri agak ke samping agar tubuhku lebih terlindungi. Beberapa tetes hujan tetap jatuh ke bahunya. Kenapa tidak kamu lindungi dirimu sendiri? Tanyaku refleks. Tidak apa-apa, Bu. Aku menatapnya. Baru kali itu aku benar-benar melihat wajahnya dari jarak sedekat itu. Bukan wajah pria yang ingin mengambil sesuatu dariku. Bukan wajah yang berharap imbalan. Wajah seseorang yang memilih hadir. Aku melangkah cepat masuk mobil. Jantungku berdetak lebih cepat dari seharusnya. Malam itu, di rumah yang kembali sunyi, aku duduk lama di depan jendela. Hujan masih turun. Pikiranku tidak tenang. Aku akhirnya mengakui sesuatu pada diriku sendiri. Raka bukan masalahnya. Aku yang berubah. Dan perubahan itu sedang menuju ke arah yang tidak aman. Karena semakin aku terbiasa diperhatikan, semakin aku takut kehilangan. Dan aku tahu, sesuatu yang membuat kita takut kehilangan, biasanya bukan hal kecil. Kadang, hidup tidak menjatuhkan kita lewat badai besar. Ia cukup menghentikan sebuah mobil di tengah hujan, bersama orang yang seharusnya tak pernah terlalu dekat. Hujan turun tanpa aba-aba. Langit bukit tinggi yang sejak siang muram akhirnya menyerah. Tetesan pertama membentur kaca mobil dengan suara pelan, lalu berubah menjadi deras. Menutup pandangan, menebalkan keheningan. Kami baru saja meninggalkan gedung pertemuan. Rapat panjang, kepala penuh, bahuku pegal. Aku bersandar di kursi belakang, menatap jalan yang mulai mengilap oleh air. Raka menyetir lebih pelan dari biasanya. Aku tidak menegur. Di perempatan besar, tepat ketika lampu lalu lintas berubah hijau, mobil mendadak tersendat. Mesin bergetar, lalu mati. Tidak ada suara, tidak ada peringatan. Hanya hujan dan diam yang mendadak terlalu keras. Kita kenapa? Tanyaku refleks. Raka langsung menepi dengan tenang. Mesinnya mati, Bu. Saya cek dulu. Ia turun tanpa panik. Hujan langsung membasahi seragamnya. Aku melihat dari balik kaca. Tangannya membuka kap mesin. Wajahnya fokus meski air mengalir dari rambut ke leher. Aku mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. Aku menghela napas. Situasi yang paling kubenci. Menunggu, tanpa kendali. 5 menit. 10 menit. Hujan semakin deras. Jalanan mulai macet. Klakson bersahut-sahutan. Raka basi di depan mobil, mencoba sesuatu. Lalu menggeleng pelan. Akhirnya ia kembali masuk. Bajunya basah kuyup. Bu, sepertinya tidak bisa diperbaiki di sini. Kita perlu bantuan. Tapi sinyal juga jelek. Aku menatap keluar. Air hujan mengaburkan kota. Bengkel? Sudah tutup. Tapi ada minimarket sekitar 200 meter. Mungkin bisa pinjam telepon. Aku menatap kakiku. Hak tinggi, rok kerja, rambutku pasti sudah berantakan. Di dalam diriku, 2 suara bertarung.
Satu ingin bertahan di mobil. Satu lagi tahu kami tidak punya pilihan. Ada payung? Tanyaku. Raka mengangguk, lalu membuka bagasi. Sebuah payung hitam, ukuran biasa. Jelas tidak cukup untuk 2 orang dewasa. Kita harus berbagi, katanya hati-hati. Aku diam sebentar, lalu membuka pintu. Hujan langsung menyentuh kulitku. Dingin, nyata. Raka membuka payung dan berdiri sedikit miring, menyesuaikan posisinya agar tubuhku lebih terlindungi. Aku bisa merasakan jarak kami, terlalu dekat. Langkah kami pelan, tidak tergesa, tidak juga lambat. Payung itu kecil, air hujan tetap jatuh ke bahu Raka. Aku menyadarinya, tapi tidak mengatakan apa-apa. Ada perasaan aneh melihat seseorang rela basah agar aku tetap kering. Sepanjang jalan, kami tidak bicara. Tapi keheningan itu berbeda. Bukan kaku, bukan canggung. Lebih seperti kesadaran yang sama bahwa sesuatu sedang berubah. Sesampainya di minimarket, Raka memintaku menunggu di depan. Ia masuk, mencoba mencari sinyal, bertanya pada kasir. Aku berdiri di bawah kanopi kecil. Sebagian bajuku sudah basah. Di kaca etalase, aku melihat bayangannya. Ia menoleh ke arahku, sekilas, memastikan aku masih di sana. Dan entah kenapa, aku merasa dijaga. Raka keluar sambil menggeleng. Telepon umum sudah lama mati, Bu. Ponsel juga tidak dapat sinyal. Aku menutup mata sebentar, menahan kesal. Terus kita bagaimana? Hujan belum menunjukkan tanda-tanda reda. Jalanan mulai sepi. Minimarket kecil itu hanya punya 1 bangku di pojok. Kalau ibu tidak keberatan, kita tunggu sebentar. Mungkin hujan reda. Atau nanti bisa pesan ojek kalau sinyal kembali. Aku lelah. Terlalu lelah untuk membantah. Aku mengangguk. Kami duduk. Bangkunya sempit. Raka duduk sedikit menjauh, menjaga jarak. Tapi ruang tidak memihak. Pundak kami tetap bersentuhan tipis. Sentuhan kecil. Tidak sengaja, tapi cukup untuk membuatku menegakkan punggung. Beberapa menit kami diam. Raka memeriksa ponselnya lagi. Masih nihil. Aku meliriknya. Raka. Iya, Bu. Kamu sudah menikah? Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bahkan aku sendiri terkejut. Ia menoleh. Sedikit kaku. Belum, Bu. Kenapa? Belum ketemu yang tepat. Jawaban sederhana. Jujur. Aku mengangguk pelan. Kamu pernah kerja jadi sopir sebelumnya? Pernah. Sebentar. Kenapa berhenti? Ia tersenyum tipis. Bosnya terlalu ingin dekat. Saya tidak nyaman. Aku terdiam. Lalu kenapa kamu ambil pekerjaan ini? Tanyaku. Suaraku lebih pelan. Raka menoleh. Tidak langsung menjawab. Karena sejak awal, saya tahu ibu berbeda. Hujan di luar terdengar lebih keras. Atau mungkin dadaku yang berdegup. Aku menatap keluar. Menghindari matanya. Perasaan aneh muncul. Antara ingin tahu dan ingin berhenti. Jam di dinding menunjukkan malam. Hujan masih turun. Aku berdiri tiba-tiba. Kita kembali ke mobil. Ibu yakin? Tidak bisa menunggu selamanya. Kami berjalan kembali di bawah payung yang sama. Kali ini Raka memegangnya lebih dekat. Tubuhnya sedikit condong, melindungiku. Kami sampai di mobil. Masih mati. Dan entah kenapa, aku tertawa kecil. Mobil ini lebih keras kepala dari saya. Kataku pelan. Raka ikut tertawa. Suara yang jarang ku dengar. Tapi ibu lebih sabar dari kelihatannya. Aku menatapnya sebentar. Lalu masuk ke mobil.
Kami akhirnya dijemput bantuan setelah hujan mereda. Tapi sepanjang perjalanan pulang, aku tahu ada sesuatu yang tertinggal di bawah hujan tadi. Bukan payung, bukan mobil, melainkan batas. Dan sejak malam itu, hubungan kami tak lagi sesederhana sebelumnya. Ada percakapan yang tidak seharusnya terjadi, tidak melanggar aturan apapun, tidak melewati batas apapun, tapi tetap mampu mengubah segalanya. Hanya karena terjadi di waktu yang salah, dengan orang yang terlalu tepat. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bajuku masih sedikit lembab, rambutku belum sepenuhnya kering. Aku duduk di sofa ruang tengah, lampu temaram, TV menyala tanpa suara. Pikiranku masih tertinggal di hujan sore tadi, di payung kecil itu, di jarak yang terlalu dekat. Aku menegur diriku sendiri, ini hanya kelelahan, ini hanya hari yang panjang. Aku bangkit, membuat secangkir teh. Uapnya naik pelan, tapi tidak menghangatkan apapun di dadaku. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 23.07, aku menyadari sesuatu yang membuatku gelisah. Aku ingin didengar. Bukan sebagai direktur, bukan sebagai atasan, bukan sebagai perempuan kuat yang selalu tahu harus bagaimana. Hanya sebagai aku. Tanpa berpikir panjang, tanganku meraih ponsel. Aku membuka daftar kontak. Namanya ada di sana. Sederhana, tanpa gelar, tanpa tambahan apapun. Raka. Aku menatap layar beberapa detik terlalu lama, lalu menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar sekali, 2 kali. Halo Bu? Suaranya terdengar jelas, tidak mengantuk, tidak tergesa. Maaf, kataku cepat, hampir refleks. Saya ganggu malam-malam. Tidak apa-apa Bu, saya belum tidur. Aku menarik napas, diam. Di seberang sana Raka tidak menyela, tidak bertanya. Dia menunggu. Aneh ya, akhirnya aku bicara. Suaraku lebih pelan dari biasanya. Habis hujan tadi, rumah terasa pengap. Iya Bu, udara habis hujan memang begitu. Hal-hal kecil, tidak penting, tapi cukup untuk membuka percakapan. Aku mulai bicara tentang mimpi aneh yang membangunkanku, tentang suara jangkrik yang terlalu keras di halaman, tentang bagaimana rumah besar ini terasa kosong saat malam. Raka mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tidak ada suara keyboard, tidak ada interupsi. Hanya sesekali, iya Bu, atau saya mengerti. Dan entah sejak kapan aku berhenti memilih kata. Aku bicara tentang lelah, tentang rapat yang tak pernah selesai, tentang anak bungsuku yang jarang mengangkat telepon, tentang kesepian. Aku terdiam saat menyadari kata terakhir itu keluar dari mulutku. Maaf, kataku pelan. Saya jadi seperti ibu-ibu kesepian. Di seberang sana Raka tidak tertawa, tidak menghibur dengan kata-kata manis. Bukan begitu Bu, katanya jujur. Mungkin selama ini tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari dugaan. Aku menutup mata. Sudah berapa lama aku tidak didengar tanpa dinilai, tanpa dicari solusinya, tanpa dipotong dengan saran? Kami diam beberapa detik, tapi diam itu tidak canggung. Telepon itu berlangsung 13 menit, tidak lama, tapi cukup untuk mengisi ruang kosong yang selama ini tak tersentuh. Sebelum menutup aku berkata, "Terima kasih Raka. Malam ini saya lebih tenang." "Kapanpun Ibu butuh tinggal telepon," jawabnya pelan. Setelah panggilan berakhir, aku masih duduk di sofa. Ponselku taruh di dada. Jantungku berdetak pelan, tapi penuh. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar hubungan kerja. Dan kesadaran itu membuatku takut. Keesokan paginya, mobil sudah terparkir rapi di halaman. Bersih, mengilap. Raka duduk di jok depan, menunggu seperti biasa. Aku keluar rumah dengan blazer abu-abu. Rambut disanggul rapi, sepatu hitam mengilap. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahku. Lebih lembut, atau mungkin lebih bingung.
Pagi, Bu, sapa Raka. Untuk pertama kalinya, aku membalas dengan senyum. Singkat, tipis, tapi cukup untuk membuat Raka terdiam sesaat sebelum menyalakan mesin. Hari itu jadwalku padat. Kunjungan ke kampung binaan yayasan. Biasanya aku minta rute tercepat. Tapi pagi itu aku berkata, lewat jalan atas saja, saya bosan yang itu-itu. Raka menoleh sekilas, lalu mengangguk. Baik, Bu. Di tengah perjalanan, aku mengeluarkan 2 kotak nasi dari tas kerja. Buat kamu. Raka tampak kaget. Ibu? Saya masak sendiri tadi malam. Iseng. Aku meletakkannya di jok depan. Saya tidak suka makan sendirian. Raka menerimanya dengan hati-hati. Terima kasih, Bu. Di dalam mobil suasana berbeda. Lebih ringan. Aku mulai bercerita hal-hal kecil. Tentang belajar masak setelah pisah rumah. Tentang kucing tetangga yang sering masuk dapur tengah malam. Raka mendengarkan. Sesekali menanggapi. Tapi lebih sering diam. Dari spion, aku melihat wajahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku terlihat seperti manusia biasa. Bukan direktur. Bukan simbol kekuatan. Hanya perempuan yang lelah. Dan sedang ditemani. Malamnya, Raka duduk di kontrakannya. Kotak nasi itu terbuka di lantai. Lauknya sederhana. Ikan goreng, sambal hijau, tahu balado. Tapi rasanya berbeda. Ia duduk bersandar ke dinding, membersihkan sepatu dinasnya dengan kain basah. Jam menunjukkan pukul 23:17 ketika ponselnya bergetar. Nama di layar membuat napasnya tertahan sepersekian detik. Bu Aluna. Ia mengangkat panggilan dengan tangan sedikit gemetar. Dan disitulah Raka menyadari satu hal yang tak bisa ia pungkiri lagi. Ia harus menjaga jarak. Tapi ia juga tidak ingin pergi. Dan ketika 2 keinginan itu bertabrakan, yang lahir biasanya bukan keputusan bijak, melainkan masalah. Ada tempat yang seharusnya menjadi batas terakhir. Bukan kantor, bukan mobil, melainkan rumah. Dan ketika seseorang yang seharusnya tak pernah masuk, akhirnya melangkah ke dalam, kita tahu, tidak semua yang terjadi setelahnya bisa disebut kebetulan. Hari itu hari Sabtu. Tidak ada agenda resmi, tidak ada rapat, tidak ada kewajiban keluar rumah. Biasanya aku akan menghabiskan pagi dengan membaca laporan atau sekadar duduk diam menatap halaman. Tapi, sejak malam sebelumnya aku mengirim pesan singkat pada Raka. Besok pagi antar saya sebentar ke rumah dinas. Ada yang perlu saya urus. Pesan yang terdengar biasa. Padahal aku tahu, tidak sepenuhnya jujur. Raka datang seperti biasa. Tepat waktu, mobil bersih, seragam rapi. Tidak ada ekspresi bertanya. Perjalanan pagi itu sunyi. Tapi bukan sunyi yang kaku. Lebih seperti 2 orang yang sama-sama tahu ada sesuatu yang belum diucapkan dan belum siap diucapkan. Sampai di depan rumah, aku tidak langsung turun. Tanganku masih menggenggam handle pintu. Dadaku terasa penuh. Mas Raka, kataku akhirnya. Iya, Bu. Masuk sebentar ya. Saya mau kasih sesuatu. Aku melihatnya sedikit terkejut. Wajar. Selama ini ia tak pernah diminta masuk. Ia hanya menunggu di mobil atau pergi mencari kopi. Ia ragu sepersekian detik, lalu mengangguk. Baik, Bu. Aku membuka pintu. Begitu pintu rumah dinas terbuka, aroma masakan langsung menyambut. Bukan aroma catering. Bukan aroma dapur yang dingin. Ini aroma rumah yang hidup.
bawang tumis, nasi hangat, dan minyak panas yang baru saja dimatikan. Raka berhenti sejenak di ambang pintu. Di meja makan, 2 piring sudah tertata rapi. Ayam goreng, sayur lodeh, sambal, dan nasi putih yang masih mengepul pelan. "Aku masak sendiri tadi pagi," kataku tanpa menoleh. "Maaf kalau rasanya biasa." Raka berdiri canggung. "Ibu, repot-repot. Aku cuma pengen makan bareng," jawabku pelan. "Aku capek makan sendirian." Kalimat itu bukan permintaan, lebih seperti pengakuan. Kami duduk berhadapan. Tidak ada musik, tidak ada TV. Hanya suara sendok menyentuh piring. Anehnya, suasana itu terasa tenang. Tidak ada keharusan bicara. Raka makan dengan sopan. Tidak terburu-buru, tidak juga terlalu kaku. Aku memperhatikannya diam-diam. Dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya bukan sebagai sopir, tapi sebagai pria biasa yang sedang duduk di meja makanku. Setelah makan, kami berpindah ke ruang tengah. TV menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton. Aku mengambil 2 cangkir teh. "Mbak Sari pulang kampung," kataku, menyebut asisten rumah tanggaku. "Rumah ini kosong." Raka mengangguk pelan. Pantas tadi sunyi. Aku duduk di sofa. Ia memilih kursi kayu di dekat jendela. Jaga jarak. Selalu begitu. "Hujan akan turun," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Kamu selalu tahu." Ia tersenyum kecil. "Kebiasaan." Beberapa menit kemudian, hujan benar-benar turun. Pelan, membasahi halaman. Suara air di atap mengisi ruang yang kosong. "Raka," kataku tanpa menoleh. "Kamu tahu nggak, aku sudah lama nggak duduk begini." "Begini bagaimana, Bu?" "Diam, ditemani, tapi nggak harus ngomong apa-apa." Raka tersenyum kecil. "Kadang orang nggak butuh jawaban, Bu, cuma butuh ditemani." Aku menatapnya lama, terlalu lama. Lalu, lampu mati. TV padam. Ruangan langsung gelap. Hujan di luar terdengar lebih jelas. Aku bangkit. Ada lilin di lemari. Raka ikut berdiri, membantuku mencari. Lilin dinyalakan. Cahaya kecilnya membuat ruangan terasa hangat. Wajah Raka terlihat berbeda di bawah cahaya itu, lebih lembut. "Sekarang makin kayak rumah," kataku pelan. "Iya, Bu," jawabnya, tapi tetap sepi. Kami kembali duduk. Kali ini lebih dekat. Aku bisa merasakan keberadaannya. Jarak kami hanya 1 lengan. Aku sadar, dan aku tidak menjauh. "Raka," kataku pelan. "Iya, Bu. Ada hal yang aku takuti." "Apa itu?" Aku menarik napas. "Aku takut nyaman sama kamu." Kalimat itu menggantung di udara, berat, nyata. Raka tidak langsung menjawab. Tangannya masih memegang cangkir teh. Jemarinya sedikit menegang. "Aku juga takut, Bu," katanya jujur. "Takut kalau salah melangkah." Tanganku bergerak. Tidak sengaja. Menyentuh tangannya yang sedang meletakkan cangkir di meja. Sentuhan itu singkat, tapi cukup. Raka tidak menarik tangannya. Aku juga tidak. Detik-detik itu terasa panjang. Lalu aku berdiri tiba-tiba. "Aku ke kamar sebentar," kataku cepat. "Terima kasih sudah menemani." Raka mengangguk. "Baik, Bu." Aku melangkah pergi, tapi jantungku berdetak keras. Di balik pintu kamar, aku bersandar, menutup mata. Aku tahu, batas itu telah bergeser. Dan ketika batas mulai kabur, yang tersisa hanyalah pilihan. Mundur sekarang, atau bersiap menghadapi konsekuensinya. Kadang bahaya tidak datang dengan suara keras. Ia datang lewat tatapan. Lewat jeda yang terlalu lama. Lewat bisik-bisik yang tidak menyebut nama, tapi semua orang tahu siapa yang sedang dibicarakan.
Hari Senin pagi, rumah kembali hidup. Suara panci bertemu kompor, air keran mengalir. Aroma bawang digoreng memenuhi dapur. Mbak Sari, asisten rumah tanggaku, sudah kembali dari kampung halaman. Ritme rumah yang sempat sunyi kini kembali seperti biasa. Seharusnya aku lega. Tapi entah kenapa justru ada perasaan tidak enak yang menyusup pelan-pelan. Aku turun ke ruang makan dengan pakaian kerja rapi. Mbak Sari menoleh, tersenyum tipis. Senyum yang berbeda, tidak sehangat biasanya. "Selamat pagi, Bu," katanya. "Pagi." Nada kami sama-sama datar. Terlalu datar. Aku duduk, membuka tablet, membaca agenda. Tapi dari sudut mataku, aku menangkap Mbak Sari beberapa kali melirik ke arah teras, ke halaman, ke mobil yang sudah terparkir. Raka datang tepat waktu. Seperti biasa. Aku keluar rumah, Raka membukakan pintu mobil. Semua terlihat normal. Tapi saat aku melangkah pergi, aku bisa merasakan sepasang mata mengikuti dari balik pintu dapur. Di dalam mobil, suasana sunyi. Bukan sunyi yang nyaman. Sunyi yang wasbaga. "Bu," kata Raka akhirnya. Pelan. "Kalau akhir-akhir ini saya terlalu sering di rumah, saya minta maaf." Aku menoleh. "Kamu dengar sesuatu?" "Tidak. Tapi saya merasa suasananya berbeda." Aku menghela napas. Kita memang harus lebih hati-hati. Kalimat itu terdengar dewasa, rasional. Tapi di dalam dada, aku tahu, ini baru awal. Di kantor yayasan, perubahan terasa lebih jelas. Beberapa staf yang biasanya ramah mulai menjaga jarak. Senyum mereka tidak hilang, tapi menjadi singkat. Tatapan mereka tidak kasar, tapi terlalu lama. Saat aku berjalan di lorong, percakapan kecil berhenti. Bukan tiba-tiba. Pelan, seolah semua orang sepakat diam bersamaan. Aku sudah lama hidup di dunia yang penuh pengamatan. Aku tahu bedanya hormat dan curiga. Dan hari itu, aku mulai merasakan yang kedua. Sore hari, saat Raka menungguku di area parkir, seorang staf baru berdiri tidak jauh dari sana. Matanya mengikuti kami. Tidak terang-terangan, tapi cukup jelas bagi seseorang yang terbiasa membaca situasi. Aku mempercepat langkah. Di dalam mobil, aku menatap ke depan. "Mulai sekarang," kataku pelan tapi tegas, "kita jaga jarak di area kantor." Raka mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Tidak ada protes. Tidak ada pertanyaan. Dan justru sikap itu membuatku semakin berat. Hari-hari berikutnya, aku mulai mendengar potongan-potongan kalimat. Bukan gosip utuh. Hanya serpihan. "Kayaknya sekarang sering bareng ya. Ibu kelihatan beda akhir-akhir ini. Sopirnya yang baru itu?" Kalimat-kalimat yang tidak pernah ditujukan langsung kepadaku, tapi selalu terdengar cukup keras untuk ditangkap. Aku bersikap biasa. Lebih dingin. Lebih tegas. Aku menutup ekspresi, mengunci bahasa tubuh. Di hadapan semua orang, aku kembali menjadi Aluna yang mereka kenal. Tapi setiap kali aku masuk mobil, aku lelah. Raka tidak bertanya. Tidak mencoba mencairkan suasana. Ia hanya menyetir seperti biasa. Tapi kehadirannya kini terasa seperti pedang bermata dua. Menenangkan, sekaligus berbahaya. Suatu sore saat aku turun lebih cepat dari biasanya, aku mendengar Mbak Sari berbicara di dapur. Ia sedang menelpon seseorang, tidak berbisik. "Sekarang Mas Raka sering banget ya di rumah. Ibu coba kayak Anbida. Kayak bukan Bu Aluna yang dulu." Aku berhenti melangkah. Kata-kata itu tidak kasar, tidak menuduh, tapi cukup untuk menusuk. Aku tidak masuk dapur. Aku kembali ke kamar. Duduk lama di tepi ranjang. Menyadari satu hal yang tidak bisa kutolak lagi. Orang-orang mulai melihat. Dan ketika orang mulai melihat, mereka akan mulai menafsirkan. Siangnya, saat Raka menunggu di mobil, aku memanggilnya masuk ke ruang tamu. Pintu kututup. "Raka," kataku serius, "aku mau jujur." Ia berdiri tegak. "Iya, Bu." Orang-orang mulai curiga. Raka menunduk. "Saya minta maaf kalau membuat ibu tidak nyaman."
Ini bukan soal nyaman, kataku pelan. Aku pimpinan yayasan. Setiap gerakku bisa disalahartikan. Aku menarik napas. Mulai sekarang, jangan sering masuk rumah kalau tidak perlu. Raka mengangguk. Baik, Bu. Nada suaranya sama. Tapi aku bisa merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam dirinya. Dan di dalam diriku juga. Sejak hari itu, aku merasakan jarak yang dipaksakan. Bukan karena kami ingin, tapi karena keadaan menuntut. Kami tetap bertemu, tetap berbicara, tapi selalu dengan garis yang terlihat jelas. Ironisnya, Jarak itu justru membuat perasaan makin sulit dikendalikan. Sore itu, hujan turun ringan. Aku berdiri di dekat jendela kantor, menatap halaman parkir. Raka berdiri di samping mobil. Ada seseorang di ujung halaman, berpura-pura menelpon, tapi matanya mengarah ke sana. Aku merasakan perutku mengencang. Ini bukan lagi perasaan. Ini tekanan. Di perjalanan pulang, aku berkata tanpa menoleh. Kita mungkin harus lebih hati-hati dari yang kita kira. Raka menjawab pelan. Saya siap mundur kalau itu yang terbaik. Kalimat itu seharusnya melegakanku. Tapi justru membuat dadaku sesak. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tengah. Lampu menyala terang. Tidak ada lilin, tidak ada hujan. Tidak ada suara selain jam dinding. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Bukan hanya aku yang berubah. Lingkungan pun mulai bereaksi. Dan ketika lingkungan mulai bereaksi, itu berarti badai tidak lagi jauh. Ia sudah berdiri, menunggu waktu. Ada peringatan yang tidak diteriakan, tidak ditulis dengan tinta merah, tapi cukup diucapkan satu kali, oleh orang yang tepat, untuk membuat hidupmu tidak pernah lagi terasa aman. Hari itu seharusnya biasa saja. Langit cerah, jadwal padat. Aku datang ke kantor yayasan lebih pagi dari biasanya. Berkas menumpuk di meja, rapat demi rapat sudah menunggu. Aku memaksa diriku fokus. Menjauh dari pikiran tentang Raka. Menjauh dari rasa waspada yang semakin sering muncul tanpa alasan jelas. Tapi rasa itu tidak pergi. Ia justru menunggu. Raka duduk di ruang tunggu seperti biasa. Tenang. Tidak mencolok. Tapi hari itu, aku melihat rahangnya mengeras lebih sering. Seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kamu kenapa? Tanyaku singkat saat kami hanya berdua di lorong. Tidak apa-apa, Bu. Jawaban standar. Terlalu standar. Aku tidak memaksa. Tapi naluriku. Naluri yang menolongku bertahun-tahun di posisi ini, memberi sinyal yang jelas. Ada sesuatu yang tidak dikatakannya. Sore hari, aku keluar dari kantor lebih lambat. Gedung sudah mulai sepi. Lampu-lampu sebagian dipadamkan. Udara terasa dingin, meski bukan karena cuaca. Raka sudah menunggu di parkiran. Aku baru melangkah beberapa meter ketika suara langka terdengar dari belakang. Mas? Raka berhenti. Aku ikut menoleh. Seorang pria berdiri tidak jauh dari mobil. Tubuhnya besar. Rambutnya rapi tapi wajahnya keras. Tatapannya tajam. Tidak ramah. Dan sama sekali tidak berusaha menyembunyikan maksudnya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi dari caranya berdiri, aku tahu dia bukan orang sembarangan. Ada perlu? Tanya Raka sopan, tapi suaranya lebih rendah dari biasanya. Pria itu melangkah lebih dekat, terlalu dekat. Kamu sopirnya ya? Iya. Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Jaga jarak. Dua kata itu diucapkan pelan. Hampir seperti nasihat. Tapi nadanya, ancaman. Aku melangkah maju. Maaf, Anda siapa? Pria itu menoleh ke arahku. Menatapku dari ujung rambut sampai sepatu. Tidak sopan. Tidak terburu-buru. Anggap saja, orang yang peduli. Peduli pada apa? Tanyaku dingin. Pada reputasi. Jawabnya singkat. Dan pada orang-orang yang seharusnya tahu posisi. Ia kembali menatap Raka. Ini bukan permainan. Jangan bikin masalah untuk ibu kamu. Raka tidak menjawab. Tapi aku melihat tangannya mengepal. Pria itu berbalik pergi begitu saja. Langkahnya santai. Seolah yakin pesannya sudah sampai. Aku berdiri kaku.
Udara di sekitarku terasa menekan. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu ini nyata. Di dalam mobil, suasana hening. Mesin menyala. Jalanan gelap. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanyaku akhirnya. Raka menghela napas. "Ini bukan pertama kali." Aku menoleh cepat. "Maksud kamu?" "Beberapa hari lalu ada yang mengikuti saya pulang. Tidak bicara. Cuma memastikan saya sadar sedang diperhatikan." Dadaku mengencang. "Kamu pikir itu siapa?" Raka menggeleng. "Saya tidak tahu. Tapi saya tahu. Ini peringatan." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku bangkit, mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa, tapi di depan pagar ada amplop coklat. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya 1 lembar kertas, tulisan cetak, tanpa tanda tangan. "Jangan terlalu dekat, atau kamu akan menyesal." Tidak ada nama, tidak ada tanggal, hanya pesan. Dan pesan itu cukup. Paginya, aku membawa surat itu ke kantor. Kutunjukkan pada Raka di dalam mobil. Ia membaca, wajahnya mengeras. "Bu," katanya serius, "ini sudah melewati batas. Aku tahu. Kalau perlu, saya mundur." Kata itu lagi. Dan kali ini, aku tahu dia sungguh-sungguh. Aku menatap jalan di depan. "Kalau kamu mundur, mereka menang." Raka terdiam. Aku menambahkan, suaraku lebih pelan. "Tapi kalau kita salah langkah, semuanya bisa hancur." Kami sadar satu hal yang sama. Ini bukan lagi tentang perasaan. Ini tentang kendali. Siang itu, di ruang kerjaku, seorang kolega lama mendekat. Orang yang selama ini terlihat ramah. Terlalu ramah. "Kamu harus hati-hati, Aluna," katanya sambil tersenyum. "Hati-hati apa?" "Orang-orang tidak suka perubahan." Kalimat itu terdengar ringan, tapi matanya memperingatkan. Aku mulai menyusun kepingan. Ancaman, tatapan, bisik-bisik. Seseorang tidak hanya memperhatikan, seseorang sedang mengatur. Malamnya, aku duduk sendirian di rumah. Lampu menyala terang, pintu terkunci. Tapi rasa aman tidak kembali. Aku menyadari sesuatu yang pahit ketika peringatan datang tanpa nama. Itu berarti pelakunya cukup dekat untuk tidak perlu memperkenalkan diri. Dan itu jauh lebih berbahaya. Yang paling menyakitkan dari sebuah pengkhianatan bukanlah lukanya, melainkan kenyataan bahwa pelakunya adalah orang yang selama ini kita anggap aman. Aku selalu percaya satu hal. Bahaya terbesar tidak datang dari luar lingkaran. Ia tumbuh di dalam. Diam, menunggu. Dan hari itu, aku menyadarinya terlambat. Pagi itu, suasana kantor yayasan terasa aneh sejak aku melangkah masuk. Tidak ada sambutan, tidak ada sapaan hangat. Beberapa staf pura-pura sibuk saat aku lewat. Yang lain menunduk terlalu cepat. Aku sudah cukup lama berada di dunia ini untuk tahu, ini bukan kebetulan. Rapat pagi dimulai seperti biasa. Aku duduk di ujung meja. Beberapa wajah menatapku terlalu lama, lalu mengalihkan pandangan. Presentasi berjalan, tapi pikiranku tidak fokus. Lalu, seseorang berbicara. "Bu Aluna," suara itu terdengar tenang. "Mungkin sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu diluruskan." Aku menoleh. Dia adalah Arman, wakil direktur yayasan. Orang yang sudah bekerja bersamaku hampir 10 tahun. Orang yang tahu jadwalku, rumahku, kebiasaanku. Orang yang kupercaya. "Diluruskan soal apa?" tanyaku datar. Arman tersenyum tipis. "Soal profesionalisme." Ruangan mendadak sunyi. "Ada laporan masuk," lanjutnya, "tentang kedekatan yang tidak semestinya antara pimpinan dan staf." Aku menatapnya, tidak berkedip. "Dan kamu memutuskan membahasnya di forum ini?" tanyaku dingin. "Karena ini menyangkut reputasi yayasan," jawabnya cepat. "Dan kita semua di sini bertanggung jawab." Beberapa kepala mengangguk. Pelan. Ragu.
Aku menoleh ke arah Raka yang berdiri di luar ruangan. Matanya bertemu mataku. Ada sesuatu di sana. Campuran marah, khawatir, dan rasa bersalah. Aku berdiri. Kalau ada tuduhan, kataku tenang, sampaikan dengan bukti. Arman menggeser tablet di atas meja. Foto. Buram. Diambil dari kejauhan. Tapi cukup jelas untuk dikenali. Aku dan Raka. Di parkiran. Berbicara terlalu dekat. Tanganku mengepal. Itu konteksnya apa? Tanyaku. Tidak tahu. Jawab Arman. Dan jujur saja, orang tidak peduli konteks. Yang mereka lihat hanya gambarnya. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari tuduhan manapun. Rapat dihentikan. Bukan secara resmi, tapi suasana sudah runtuh. Di luar ruangan, Raka mendekat. Bu, saya... Bukan sekarang. Potongku pelan. Aku masuk ke ruang kerja dan menutup pintu. Duduk. Menatap dinding kosong. 10 menit kemudian, ketukan terdengar. Arman masuk tanpa menunggu izin. Aku tidak ingin ini menjadi besar. Katanya. Nada suaranya berubah lebih pribadi. Makanya aku angkat sekarang. Kamu menyebarkan foto itu? Tanyaku langsung. Ia terdiam sesaat. Orang lain lebih dulu tahu. Kamu bohong. Ia menghela napas. Kamu berubah, Alula. Aku tertawa kecil. Pahit. Jadi ini tentang itu. Kamu mulai tidak terkendali. Katanya. Dan orang seperti kamu tidak boleh terlihat lemah. Kalimat itu membuka semuanya. Bukan soal yayasan. Bukan soal etika. Ini soal kendali. Aku menatapnya lama. Kamu takut kehilangan posisi. Ia tidak menyangkal. Siang itu gosip menyebar cepat. Terlalu cepat. Seolah semua sudah siap menunggu momen ini. Telepon masuk bertubi-tubi, pesan tak terbaca, pertanyaan yang sama, diulang dengan bahasa berbeda. Aku pulang lebih awal. Di halaman rumah, aku melihat seseorang berdiri. Sosok pria yang sama, wajah dingin, tatapan tajam. Kita sudah bilang, katanya pelan. Jangan terlalu dekat. Aku menatapnya. Kalian yang menyebarkan? Ia tersenyum kecil. Kami hanya memastikan cerita sampai ke telinga yang tepat. Hatiku dingin. Mereka bekerja sama. Orang luar dan orang dalam. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Lampu mati. Hanya cahaya dari luar jendela. Raka berdiri beberapa langkah dariku. Saya akan pergi, Bu, katanya akhirnya. Ini sudah terlalu jauh. Aku menatapnya. Kalau kamu pergi sekarang, semua yang mereka lakukan jadi benar. Ia menunduk. Saya tidak mau menghancurkan hidup ibu. Aku berdiri. Suaraku bergetar untuk pertama kalinya. Dan aku tidak mau hidup dengan rasa takut. Kami saling menatap. Ini bukan lagi soal perasaan. Ini soal harga diri. Soal pilihan. Malam itu, aku menangis. Bukan di depan siapapun, tapi sendirian. Di kamar yang besar dan dingin. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri. Apa harga yang pantas untuk sebuah kejujuran? Dan apakah aku siap membayarnya? Ada keputusan yang tidak terdengar seperti kemenangan. Tidak terasa seperti kebahagiaan. Tapi justru disitulah seseorang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Rumah terasa terlalu besar, terlalu sunyi. Jam dinding berdetak seperti menghitung kesalahan-kesalahan yang tak pernah benar-benar kuakui. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai, mencoba memahami titik di mana semuanya berubah. Bukan saat hujan, bukan saat telepon malam, bukan bahkan saat ancaman datang, tapi saat aku membiarkan diriku didengar dan menikmatinya. Pagi datang tanpa kelegaan. Aku berdiri di depan cermin. Wajahku terlihat sama, rapi, tenang, terkendali. Tapi mataku berbeda. Ada sesuatu yang lelah dan lebih jujur. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Raka sudah menunggu di luar. Seragamnya rapi,
sikapnya tenang. Tapi aku tahu, dia sudah membuat keputusan. Kita bicara sebentar, kataku. Kami duduk di dalam mobil. Mesin belum dinyalakan. Aku sudah mempertimbangkan semuanya. Ucapku pelan. Dan aku akan bertanggung jawab. Raka menoleh. Maksud ibu? Aku akan jelaskan semuanya di rapat siang ini. Ia terdiam. Itu bisa menghancurkan ibu. Aku tersenyum kecil. Aku sudah terlalu lama hidup dengan Citra. Mungkin ini waktunya hidup dengan kebenaran. Raka menggeleng pelan. Kalau ibu melakukan itu, saya harus pergi. Dadaku terasa sesak. Tapi aku mengangguk. Aku tahu, tidak ada pelukan. Tidak ada air mata di mobil itu. Hanya dua orang yang akhirnya jujur dan sama-sama membayar harganya. Rapat siang itu tidak ramai, tapi sunyinya terasa berat. Aku berdiri, menatap wajah-wajah yang sudah siap menilai. Ada hal yang perlu saya sampaikan, kataku tenang. Tentang saya, dan tentang apa yang selama ini beredar. Aku tidak membela diri, tidak menyalahkan siapapun, tidak menjelaskan detail yang tak perlu. Aku hanya berkata jujur, bahwa aku lalai menjaga jarak, bahwa tidak ada pelanggaran hukum, bahwa tidak ada penyalahgunaan jabatan, dan bahwa aku siap menerima konsekuensi profesional. Ruangan hening. Arman menatapku. Wajahnya sulit dibaca. Ia tahu, aku baru saja mengambil kembali kendali. Aku akan mengajukan cuti panjang, lanjutku, dan menyerahkan pengelolaan sementara. Bisik-bisik terdengar, tapi aku tidak peduli lagi. Untuk pertama kalinya, aku berbicara tanpa takut kehilangan. Sore itu Raka menyerahkan kunci mobil. Tidak ada drama, tidak ada janji. Terima kasih, kataku. Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti manusia. Jawabnya. Kami berdiri berhadapan beberapa detik. Lama, tapi tidak ada yang perlu dikatakan lagi. Ia pergi. Dan aku tahu, itulah perpisahan yang paling jujur. Waktu berjalan. Gosip mereda. Seperti semua gosip. Yayasan tetap berdiri. Namaku masih disebut. Kadang dengan hormat, kadang dengan curiga. Tapi aku tidak lagi mengejar penilaian. Aku pindah dari rumah dinas ke rumah kecil di pinggir kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Aku belajar memasak lagi. Belajar tidur tanpa suara mobil di halaman. Belajar duduk diam, sendirian. Dan anehnya, aku tidak hancur. Setahun kemudian, aku menghadiri acara amal kecil. Bukan sebagai pimpinan, hanya sebagai tamu. Di sudut ruangan, aku melihatnya, Raka. Berpakaian rapi, lebih dewasa, lebih tenang. Kami bertukar pandang. Ia tersenyum, aku membalas. Kami berbicara sebentar, tentang hidup, tentang rencana, tentang hal-hal yang aman. Tidak ada janji, tidak ada nostalgia berlebihan. Hanya dua orang yang pernah berarti, dan kini memilih untuk tidak saling melukai lagi. Saat aku melangkah pergi, aku menyadari sesuatu yang selama ini luput. Cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cukup diakui. Pelajaran paling besar dari kisah ini bukan tentang cinta terlarang, bukan tentang jabatan, bukan tentang gosip, tapi tentang keberanian. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk memilih yang benar meski menyakitkan, dan keberanian untuk melepaskan tanpa membenci. Karena tidak semua yang kita cintai harus kita miliki. Dan tidak semua kehilangan berarti kegagalan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh, jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.